Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman jurnalis, wartawan yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini saya memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Agama, Menteri PU, Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Sekretaris Negara, juga ada Dirjen Anggaran dari Kementerian Keuangan. Fokus pembicaraan kita hari ini adalah menindaklanjuti perhatian dan perintah Presiden akan kerawanan-kerawanan yang terjadi di gedung dan bangunan pesantren-pesantren di Indonesia, sekaligus mengantisipasi agar para siswa santri yang sedang belajar di berbagai pesantren di seluruh Indonesia ini mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan proses pembelajaran tetap berlangsung. Maka kami melakukan rapat koordinasi hari ini mengambil kesimpulan pertama, Menteri Pekerjaan Umum akan melanjutkan proses audit dan pendampingan pesantren-pesantren yang rawan, terutama ancaman ketidaknyamanan belajar karena keamanan gedung. Selain audit, akan dibantu proses perizinan yang harus diurus dengan berbagai mekanisme yang akan lebih disempurnakan. Yang ketiga, bahkan Menteri PU dan jajaran siap melatih, menambah skill para santri yang usia minimum 18 tahun, Pak Menteri, untuk menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan vokasi pada bukan hanya santri. Untuk pesantren kita lebih komprehensif lagi, juga bersama Menteri Agama melakukan penelaahan, penelusuran, dan juga menertibkan pesantren-pesantren agar sesuai dengan undang-undang dan aturan-aturan yang ada. Yang kedua, selain pesantren, kita juga memberlakukan langkah-langkah ini semua kepada semua bentuk yayasan pelayanan publik keagamaan, tempat-tempat ibadah, panti asuhan, lembaga-lembaga pelayanan pendidikan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan publik dan kerawanan-kerawanan akan fasilitas dan gedung. Sehingga kami akan membentuk satuan tugas yang menyatukan antara tujuan kenyamanan belajar berkegiatan keagamaan dengan sarana dan prasarana yang lebih sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang memberikan rasa aman. Kira-kira itu kesimpulannya ya. Mau ada tambahan saya persilakan. Ada tambahan cukup. Bapak-bapak izin selamat pagi. Saya Renata dari Kompas TV. Pertanyaannya mungkin penegasan aja Bapak-bapak dalam rapat ini. Berarti apakah sudah ditentukan mungkin untuk bantuan untuk Ponpes Al Hozini itu sekarang bagaimana? Apakah memang nantinya akan menggunakan APBN atau seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kan sempat disebutkan juga nanti akan ada perbantuan-perbantuan juga ya untuk pondok pesantren lain yang mungkin bangunannya yang mau diperhatikan gitu. Kira-kira kalau dari Menteri PU dan Menteri Agama, Bapak-bapak, apakah sudah ada angka pastinya itu berapa kira-kira targetnya yang mau dibantu berapa pesantren, kemudian di daerah mana saja, dan nanti ini mungkin Pak Dirjen juga bisa jelaskan ini akan menggunakan anggaran apa untuk perbantuan tersebut. Sementara itu dulu, terima kasih. Ya, jadi kita tidak fokus hanya Al Hozini atau pesantren, tapi semua lembaga pendidikan, kegiatan keagamaan, tempat ibadah, rumah-rumah ibadah yang mengalami kerawanan akan kita bantu. Jumlahnya untuk pesantren
baru sekitar 80 yang sedang proses audit. Tambah. Jadi tadi disampaikan juga dari Pak Mensesnek tadi, karena ada kerawanan tadi itu, terutama untuk ponpes dan tempat ibadah, tadi Pak Menteri Agama juga menambahkan. Jadi mungkin 80 dalam batch 1 nanti kita akan perbanyak secepatnya, sehingga harapan kita semua adalah kejadian di Sidoarjo kemarin itu yang pertama dan yang terakhir, kira-kira gitu. Yang tadi ada bimbingan untuk teman-teman itu, berarti mereka setelah mendapatkan pendidikan, apakah mereka bisa langsung ke konstruksi atau sebenarnya seperti apa? Ya, pelatihan itu adalah pelatihan dasar. Nanti kita sertifikasi. Harapan kami sih semacam vokasi lah ya. Kalau memang mereka nanti ke depan tertarik berada di bidang konstruksi, ya monggo saja. Paling nggak mereka di awal sudah mendapat pelatihan awal lah yang bersertifikat. Gitu. Makanya kemudian ada minimum usia 18 tahun, kira-kira gitu. Oh, anggaran untuk renov belum kita sampaikan karena kan yang kita nggak fokus di, memang tidak fokus di kos ini, kita fokus di tempat lain. Jadi belum kita sampaikan tadi adalah anggaran untuk mereview 80 sampling pertama yang batch 1 tadi itu sekitar 25 miliaran. Kemudian untuk training tadi itu untuk 25.000 santri di 10 provinsi sampling itu sekitar 7 miliar sih, nggak terlalu mahal lah itu gitu. Ya. Jadi di kita masih ada dana yang belum terpakai, nanti kita pakai dari situ. Ada izin dari Kementerian Keuangan untuk buka bintang masih. Ya. Oke, karena Jumat, terima kasih. Satu lagi, boleh. Saya Desi dari CNN. Banyak kriteria yang dipakai sebagai acuan untuk pemerintah menentukan mana yang layak untuk mendapatkan bantuan. Itu seperti apa? Audit aja, teknis PU. Dari hasil asesmen nanti Mbak, nanti kan mana yang kira-kira rawan untuk para murid itu berkegiatan di situ, sebentar lagi ambruk dan segala macam, kan bisa tahu dari proses audit. Jadi kita audit dulu yang utama. Diutamakan sih di tempat-tempat yang sudah tadi itu yang santinya lebih dari 1.000, kemudian sudah penggunaan gedung yang sudah berumur lebih dari 10 tahun, dan ada bangunan gedung yang bertingkat lebih dari 2 tingkat yang lebih kita utamakan. Sampai tadi secara bertahap, secara keseluruhan juga kita akan audit Pak. Sudah ada yang lapor di hotline belum Pak? Sejauh ini update-nya seperti apa? Sudah ada banyak, cuman nanti kita sisir lagi satu-satu karena itu nambah dari 80 tadi kan. Jadi memang juga sesuai juga dengan arahan Pak Mensesnek, kita harus segera memperluas supaya kejadian di Sidoarjo tidak terulang lagi, kira-kira begitu. Pak, izin menegaskan lagi, berarti itu nggak hanya pondok pesantren tapi kayak yayasan juga itu bisa dapat fasilitas itu ya Pak ya? Ya. Semua tempat ibadah. Semua. Dari Pak Luki mungkin bisa ditambahin Pak, dari sisi anggarannya lebih spesifik. Nanti aja wawancara khusus ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.